Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. Saya Sania, saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Kali ini saya akan menceritakan sebuah peristiwa penting yang terjadi di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, apa sih peristiwa tersebut? Sebelum kita memasuki cerita itu, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih, siapa sosok Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk itu simak videonya terus ya. Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW dan sekaligus menantu beliau. Ali lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah pada tahun 600 Masehi. Nama asli dari Ali bin Abi Thalib adalah Asad bin Abu Thalib. Asad yang berarti singa, kemudian diganti dengan Ali yang berarti mulia ataupun derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya bernama Abu Thalib yang kebetulan adalah paman dari Nabi Muhammad SAW dan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Nah, sejak lahir Ali sudah diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi sekilas tentang sosok Ali bin Abi Thalib. Langsung saja kita masuk ke dalam cerita peristiwa penting pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir yang menjabat pada saat itu dan terjadi beberapa perang. Yang pertama yaitu perang Jamal atau perang unta dan yang kedua yaitu perang Siffin. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah perang Jamal. Apa sih latar belakang perang Jamal itu dan bagaimana kejadiannya? Mari simak video ini sampai habis ya. Perang Jamal atau perang unta. Perang ini terjadi setahun setelah Ali diangkat menjadi khalifah atau pada tahun 657 Masehi. Perang ini dilatar belakangi karena rasa kecewa para sahabat Ali kepada kebijakan Ali yang menganggap bahwa Ali tidak menegakkan hukum karena tidak menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Di antaranya adalah Talhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, dan bahkan Aisyah. Bagi mereka, persoalan hukum pembunuh Utsman bin Affan harus segera ditegakkan karena mereka takut hal yang serupa akan terulang lagi di masa yang akan mendatang. Tetapi Ali bin Abi Thalib berpikiran lain. Ali malah berpikiran bahwa dia harus mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu dan memperkokoh sistem pemerintahan sehingga hukum bisa ditegakkan dengan kuat. Nah, karena perbedaan pendapat dari dua kubu itulah yang membuat perang Jamal terjadi. Akhirnya perang Jamal terjadi pada hari Kamis pada pertengahan bulan Jumadil Akhir. Sebelum perang, Ali menyampaikan misabnya yaitu pertama, tidak boleh menyerang terlebih dahulu, yang kedua, tidak boleh menyerang orang yang terluka, dan yang ketiga, tidak boleh menyerang anak-anak dan wanita. Perang itu terjadi dan akhirnya memakan banyak korban yaitu sekitar 2.500 sampai 6.000 orang korban. Nah, di pihak Ali ada 400 sampai 600 korban jiwa. Namun pada saat itu kedua sahabatnya meninggal dunia yaitu Jubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Awalnya Jubair bin Awam tidak terbunuh, namun saat dia dalam perjalanan kembali ke Madinah ada pasukan yang mengikutinya sehingga dia dibunuh di pertengahan perjalanan. Perang itu dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka mengurus para korban perang, seperti menyolati dan bahkan menguburkannya. Nah, pada saat perang itu, Aisyah masih selamat. Kemudian Ali mendirikan tenda di sekitar tempat peperangan. Nah, setelah itu, Ali memulangkan Aisyah dengan penuh kehormatan kembali ke Madinah. Dampak dari perang ini adalah banyaknya korban jiwa dan kerugian material lainnya. Padahal perang ini dapat dihindari, namun karena adanya provokator sehingga perang ini pun terjadi. Dikatakan sebagai perang unta atau perang Jamal karena pada saat itu Aisyah menaiki dan mayoritas pasukan menggunakan unta.
Ada juga yang menyebutkan bahwa perang ini dinamakan Perang Basra karena tempatnya berada di Basra, Irak. Nah, itu tadi cerita singkat tentang peristiwa Perang Jamal yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di lain waktu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.